UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan sikap bahwasanya ini ijazah palsu, ijazah asli. Itu ya. Nah, mana? Ya nanti. Ya kan langsung. Dia kan bicaranya kan kemarin, segmen kemarin. Kan begitu. Saya kan berjanji. Iya kan? Saya kan berjanji dan janji saya tepati. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka. Itu apa, Bang? Tidak itu punya apa? ijazah SMA. Itu apa namanya? Ya? Itu apa, Bang? Anda nggak tahu ini? Hitung dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti ini apa ya ini. Gimana? Kita Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Bahwa kemudian Mas Roy itu akan menjawab itu monggo. Apapun itu, kan hari Kamis ya Mas Roy ya. Hari Kamis kemarin Jumat Keramat yang saya prediksi, ternyata Jumat Keramatnya penetapan tersangka. Nah moga-moga karena ini tidak melewati Jumat Keramat, nggak ada Kamis Keramat kan gitu. Nah kita lihat aja Mas Roy. Segala sesuatu itu ketika kita mampu membantah dengan fakta penyidikan, fakta dengan alat bukti bahwa apa yang disampaikan Mas Roy itu memiliki dasar, nggak akan terjadi apa-apa kok. Walaupun itu sudah naik ke kasus, namun tidak mungkin sesuatu penyidikan yang komprehensif seperti Polda Metro, ya itu bermain-main dalam penetapan. Karena kenapa? Karena itu ada pasal temuan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan, kita lihat, apalagi nextnya. Nah, sekarang yang mau bicara tuh kasihan tuh, ya. Baik, itu. Saya berikan kesempatan pada BEM Nusantara, Ketua BEM Nusantara ya. Oke, Anda sempat mengatakan bahwa Mas Roy dan kawan-kawan ini mengganggu stabilitas politik, betul ya? Oke, maka penetapan tersangkanya wajar, silakan. Terus, oke baik. Pertama perlu kami mau berdiri juga apa kok? Duduk aja Bang. Oke. Oke ya. Baik. Oke baik, kita terus mengatakan oke. Ya. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa hari ini kehadiran kami di sini tidak didorong dan tidak terafiliasi kemanapun. Nah, selanjutnya hari ini. Jadi Anda mengatakan bahwa Anda tengah-tengah, iya, netral, iya, independen. Nah, hari ini juga kami tidak berbicara tentang mendukung Pak Jokowi dan menentang Bang Suryo dan kawan-kawan. Namun hari ini kami di sini hadir ingin menyampaikan, ingin berbicara tentang keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik. Yang dimana hari ini kita ketahui sama-sama kawan-kawan ada sesuatu hal yang menentang tentang legitimasi kepala negara. Nah itu poinnya. Nah selanjutnya kita sama-sama ketahui bahwa Abang Roy Suryo dan kawan-kawan ini bukan figur baru begitu. Nah Bang Roy Suryo ini juga pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau juga pernah menjadi anggota dewan. Nah, kita ketahui bersama di awal priorisasi Pak Jokowi, beliau juga pernah berharmonisasi dengan beliau. Itu dulu, kan begitu. Nah, akhir-akhir ini kita ketahui bahwasannya timbul nih isu ataupun kasus yang namanya ijazah. Nah, ini ada apa sebenarnya? Begitu. Nah, maka daripada itu, pernyataan Anda mengatakan begini. BEM Nusantara sebut Roy Suryo dan kawan-kawan sebentar. Saya mau tanya dulu. Ini saya baca di Detik nih ya. Detik, Bang. BEM Nusantara itu sebut Roy Suryo dan kawan-kawan ganggu stabilitas politik Indonesia. Iya. Dan Anda mendukung penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Siap. Betul? Ya, betul Bang. Oke. Nah ini mau saya jelaskan. Silakan. Nah hari ini kita sama-sama ketahui bahwa kami melihat dengan isu ini mengganggu stabilitas negara. Mas Roy dan kawan-kawan mengganggu stabilitas negara. Iya dengan isu ini. Terkhusus hari ini banyak kegaduhan di masyarakat Bang. Oke. Nah adanya lagi hal sebutan termul atau apa segala macam. Ini yang membuat kita harus peka terhadap kondisi dan situasinya. Begitu loh. Hari ini masyarakat bisa berbicara, apalagi di sosial media, kan begitu. TV lebar. Makanya perlu saya sampaikan bahwasannya hari ini ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara langsung. Belum mendapatkan informasinya, ini janggal kira-kira begitu. Dan itulah TV kemudian hadir, media hadir untuk menjelaskan, menjadi rumah penjernih. Betul. Nah inilah hadirnya kami di sini, diundang di sini untuk menjadikan suatu hal ini
bisa menjadi terang. Pertanyaan saya begini, ketika Anda mengatakan bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik, di mana mengganggu stabilitas politiknya? Ya, apakah terjadi hal yang membahayakan? Misalnya itu kan bayangannya seperti itu. Iya betul. Nah hari ini kita kembalilah. Hari ini Bapak Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya membuat program yang namanya makan bergizi gratis, tengah gencar-gencarnya perang terhadap koruptor, tengah gencar-gencarnya terhadap bukan itu hal yang lain. Iya Bang, tunggu dulu. Ijazah mengganggu stabilitas politik itu gimana? Adanya dengan isu ini kan begitu. Adanya isu tentang ijazah palsu ini membuat masyarakat dan kawan-kawan sekalian ini terpecah fokus. Terpecah fokus. Iya, maksudnya kita harus fokus nih. Ada makanan bergizi gratis yang kita ketahui di dalam ini ada pro dan kontranya. Nah, masih banyak di kalangan. Bukankah di dalam demokrasi pro dan kontra sebuah keniscayaan? Ya betul Bang, betul. Jadi apa salahnya dengan pro dan kontra? Ya makanya ini saya sampaikan tadi bahwa hari ini. Enggak, jawabannya gampang. Ya. Jawabannya sederhana. Apa salahnya dengan pro dan kontra? Tidak ada salahnya Bang. Kalau tidak ada salahnya, lalu kenapa kemudian mengganggu stabilitas politik itu yang kemudian perlu dielaborasi? Nah makanya hari ini kan begitu Bang. Maksud kami nih sebagai mahasiswa, ayolah kita berpikir jernih bahwasanya serahkan saja ini sebagai cobaan untuk kita. Serahkan kasus-kasus ini ke aparat penegak hukum, instrumen hukum yang dimana hari ini kita ketahui sama-sama kasus ini kan sudah berjalan. Kan begitu ini Bang. Kasus ini sudah berjalan, maka kita serahkan kepada kepolisian untuk bertanggung jawab secara transparansi, akuntabel dan profesional. Kita kembalikanlah kepada kepolisian untuk bisa mengusut, menelisik kasus ini dengan baik dan benar. Begitu Bang. Oke. Ya, terima kasih adikku. Gak apa-apa. Sebagai seorang mantan ketua Korps Mahasiswa Komunikasi, saya juga dulu ketua Korps Mahasiswa ketua 1 Komako di komunikasi Universitas Gajah Mada yang asli ya, UGM asli saya itu ya. Kita berikan kesempatan untuk adik kita ini untuk belajar demokrasi lebih baik. Saya nggak apa-apa adik, adik Sardan, saya hormati sikap Anda, tapi mungkin akan lebih baik kalau lain kali gunakanlah kesempatan untuk berpikir dan lebih berdemokrasi. Indonesia itu tidak hanya butuh yang namanya trias politika. Iya benar Pak. Ya, legislatif, kemudian yudikatif, eksekutif, tapi juga butuh yang namanya saluran komunikasi publik yaitu media. Dan inilah kesempatan kita. Iya benar. Selaku orang, selaku warga negara untuk kemudian menyuarakan kritik terhadap pemimpinnya, itulah. Enggak apa-apa, Adik. Jadi sekarang ini Anda membenarkan orang yang telah mengganggu stabilitas politik. Iya, maksud begini. Betul. Menyampaikan sebuah kritik itu seadanya. Benar. Jangan goyang deh, jangan goyang. Bantah, jangan goyang. Menyampaikan kritik itu seadanya di Indonesia ini. Kita kan demokrasi. Bantah. Kan begitu, Bang. Nah, hari ini kita ketahui UGM telah mengakui bahwasanya ijazah ini khas. Tolong dulu Bu, Ibu. Gitu. Tolong biarkan dulu kesempatan dia berbicara Bu. Biar kita nggak gaduh. Benar, betul, cocok. Makan? Iya, nah, cocok. Silakan Dek. UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan sikap bahwasanya ini ijazah palsu, ijazah asli. Lalu ya. Nah, lalu hari ini dengan tunggu dulu, dengan statement daripada kepolisian kan begitu. Dengan statement Ibu tunggu dulu Bang. Enggak jelas nih ngomongnya. Soalnya terlalu ribut Bang. Begitu kan? Kan di demo lebih ribut lagi. Kan itu masa ribut segini aja langsung turun. Oke Bang, ini saya sampaikan lagi. Nah, UGM secara universitasnya. Ibu tahan dulu Bu. Iya. Telah langsung menyatakan sikap bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, gimana soalnya? UGM telah menyatakan sikap, telah menyatakan bahwasanya BEM Nusantara menyatakan sikap. UGM. Oh UGM, ya, UGM. Telah menyatakan salah. Bahwasanya ini asli. UGM menyatakan sikap kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya. Nah, hari ini juga ada penyampaian dari Polda Metro Jaya permasalahan penetapan tersangka daripada Abang Suryo CS dan kawan-kawan lainnya. Kan sudah kita ketahui lah. Sudah ada para ahli yang dikomunikasikan, sudah ada 723 bukti dan segala macam. Nah hari ini itu juga membuat Bang Da dan kawan-kawan itu janggal katanya. Nah hari ini lalu kita bertanya, sama siapa lagi mau dipercayakan? Kan begitu, sama siapa lagi mau percaya? UGM sudah menyebutkan bahwasannya ijazahnya asli ini. Nah kepolisian juga sudah menyampaikan hal-halnya itu. Dan Bang pertanyaannya kepada siapa lagi kemudian kita harus percaya?
Kan masih ada proses selanjutnya. Iya makanya tunggu dulu Bang. Nah makanya harapan saya Bang Roy dan kawan-kawan, marilah kita ikuti dulu ini. Ya kan, nanti kan ada proses selanjutnya bagaimana. Oke. Nah, dan Bang Ini Suryo saran juga nih, saran. Bang Suryo juga nanti bisa ya berbicara di forum selanjutnya di apa namanya Jadi, oke, peradilan. baik. Kan begitu. Oke. Nah, Ya Mas Aiman, sekali lagi ya, udah Bu. Terima kasih cukup. Sebuah pelontaran pertama itu biasanya muncul dari kata hati. Ya, gitu. Jadi tadi mengatakan bahwa itu palsu, ya itu kata hatinya itu palsu. Ya. Ketika wakil rektor UGM loh ini ya berkata Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Kok bisa salah kedokteran? Sylvester Matutina di depan Polda Metro Jaya pun juga mengatakan UGM yang memalsukan ijazah Jokowi tahun 2015 saja. Jadi sekali lagi nggak apa-apa. Udah kita berikan tepuk tangan untuk pencairannya. Begini. Bang Roy juga tidak bisa mengklaim secara langsung seperti itu. Sama halnya seperti kemarin. Bang Suryo ada kita lihat di beberapa segmen yang sebelumnya itu ada buktinya. Ada mana nanti? Sama aja ini. Mas. Kan begitu. Oke. Ya itu kan yang kemarin Bang. Yang kita kan bicara kemarin ini. Oke. Ya kan? Nanti kita kan berbicara tentang segmen kemarin nih. Mas, itu saya Tunggu dulu, bicara Bang. di TV Ini kita sebelah. bicara tentang segmen kemarin. Saya waktu itu ditanya. Saya Iya. waktu itu pembicaraan pada hari Rabu. Iya. Belum saya berangkat ke Sydney. Iya. Ya, kemudian saya ditanya, apa buktinya ijazahnya Gibran tuh gak punya ijazah? Saya bilang nanti kan. Iya. Jumatnya saya peroleh ini. Tunggu dulu, kan bicaranya kan langsung di hari itu. Nanti. Kan begitu. Mana? Ya nanti. Ya kan langsung. Ya kan bicaranya kan kemarin, segmen kemarin. Kan begitu, Saya Bang. kan berjanji. Iya kan? Saya kan berjanji dan janji saya tepati. Sekali lagi, Gibran Rakabuming Raka Itu apa, Bang? tidak Itu punya apa? ijazah Tunggu, SMA. itu apa namanya? Ya? Itu apa, Bang? Anda nggak tahu ini? Tunggu dulu, kita kan lawan abang dulu. Dia nggak ngerti Loh, ini apa ya ini? udahlah. Kemana? Kita nanya itu apa? Lu dia bilang itu ngerti. Ya harusnya dikasih penjelasan sama kita, Bang. Dari tadi. Nah ini maksud Mas, saya. Sampaikanlah mahasiswa ini bertanya. Mahasiswa Kita bertanya, mahasiswa ini pengen tahu. Kan begitu, mau dijelaskan. Saya jawab ya. Kan begitu, Bang. Kan begitu dulu ini. Bentar. Kan? Oke. Jangan seperti ini. Jangan ajarkan kepada kami mahasiswa Mas, ini enggak, sebagai gini. hal-hal buruk. Jangan ajarkan hal-hal itu kepada kami. Kasih Gini. tahu kami apa itu namanya, Apa itu? Bang. Bagus, Kan kita Mas. bicara Terima bagus. kasih pertanyaannya. Kan itu, Bang Aiman. Oke. Kita bicara bagus ini. Bang Aiman, Ya, oke. adik Muhammad Sardan, mahasiswa dari Binjai ini, sudah duduk belum sebelum tadi acara ini dimulai? Bukan, masa acara kita dimulai dia ada nggak? Sudah ada. Ada kan? Ada, Bang. Ada. Saya menerangkan ini tadi, ada nggak di acara? Saya tanya tadi. Ini jelas. Kalau enggak tolong ditampilkan aja deh. Ya, ini sudah saya kirim. Ini adalah ijazah asli dari UTS, University Technology of Sydney, yang dimiliki oleh 5 orang. Jadi saya dapat 5 kayak gini. 5 orang dari Indonesia yang tahun 2006-2005 itu ada di Sydney. Dan tidak ada satupun di antara mereka, di antara 200 orang itu, yang tadi saya bilang adalah, nah ini. Tidak ada satu orang pun, ini adalah mahasiswa tahun 2005. Ada yang 2006, ada yang 2007. Sini. Tidak ada satupun dari mereka 200 orang, Dek. Sini, Dek. Sadran, sini. Ya. Nah. Ini apa? Ini apa, Bang? Ya. Kita biar tahu kan. Certificate. Ya, sertifikat. Itu sertifikasi, artinya piagam. Siap. Ya. This is to certify that, ini memastikan, memberikan sertifikasi untuk orang yang ada di sini telah menyelesaikan bahwa pelajaran masuk ya, pelajaran awal untuk program English dengan nilai dia pun jujur C, ya, achievement of grade of C atau lebih itu ada untuk dibutuhkan ketika masuk ke UTS Sydney, gitu loh. Jadi jelas kan? Jadi maksudnya ini preparation gitu. Preparation. Ini matrikulasi, ketika pathway, dan yang penting faktanya adalah apa? Ketika saya mendapatkan ini adalah orang yang pernah kuliah betul di UTS Insert. Dari 200 orang di sana, tidak ada satupun yang kenal dengan Gibran. Enggak, maksudnya ini UTS Insert ini bukan ijazah tapi sertifikat preparation. Ya, sertifikat matrikulasi untuk bahasa. Betul. Dan Gibran itu mengaku
telah mendapatkan juga sertifikat kayak gini deh itu. Siap bang. Oke. Nah, kita sama-sama ketahui. Oke. Nah, kan tadi saya tanya, ini apa bang? Ya, Maksudnya jangan terima langsung kasih. dilampirkan kita. Oke. Ini nggak tahu lah. Ya, Kita mahasiswa ya. kan tahu. Kejujurannya Kan kita begitu berikan tepuk Kan tangan. bang kan? Begitu. Jadi sampaikan Lebih kepada mahasiswa baik. hal baik. Tahu ini. Lebih baik jujur daripada nggak punya tapi mengaku-ngaku punya. Itu. Apa yang Anda mau katakan dari semua ini? Ya. Nah kesimpulannya mungkin hari ini. Nah, Apa Mas Gibran punya apa enggak nih? Belum tahu. Iya, kalau Oh, Anda mau nanya? nanya dong. Mas Gibran punya apa enggak katanya? Mak kalau punya tunjukkan Bran. Oke. Oke, silakan. mungkin ya kesimpulan dari kami hadir di sini mungkin yang pertama adalah mari sama-sama kita tegakkan sebuah keadilan. Nah hari itu yang pertama. Nah kalau bisa memang hari ini Pak Rosyidul kan sudah nih melapor ke datang ke Bareskrim atau kepolisian. Nah kita juga minta kepada Pak Jokowi untuk bisa hadir dan melampirkan ijazahnya kalau bisa. Itu. Maka perlu saya ucapkan hari ini meskipun kan setiap orang yang hidup di negara ini mempunyai hak dan wewenang kewajibannya untuk melampirkan atau tidak. Berubah Begitu. dia. Nah kan begitu. Makanya saya bilang tadi saya sudah Alhamdulillah sudah waras. Tunggu dulu, Bang. Oke, baik. Makanya kan saya harap kepada Bang Rosuryo dan kawan-kawan, marilah kita sejenak berpikir bahwasannya kasus ini serahkan kepada yang bersangkutan. Apa itu instrumen hukum, penegak hukum, siapa kepolisian. Mari kita serahkan kepada mereka. Semua hal itu serahkan kepada mereka, tanggung jawabnya kepada mereka. Karena mau bagaimanapun hari ini yang kita butuhkan itu adalah sebuah keadilan. Kan begitu. Dan BEM Nusantara akan selalu mengawal keadilan itu. Betul. Mengatakan kebenaran itu. Betul. No matter what, apapun yang terjadi. Yes, of course. Dan selalu berada di tengah. Siap, betul Bang. Oke, luar biasa. Maka sebelum saya sampaikan adalah hari ini ketika ada kejujuran maka keadilan akan datang semestinya. Oke, luar biasa. Thank you, Bang. Hidup rakyat Salam. bersuara. Nih, luar biasa anak Binjai nih. Dari mana Binjai ya? Dari Binjai, Sumatera Utara. Oke, luar biasa. Binjai bangga punya abang tuh. Punya Adinda. Oke, baik, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saksikan lagi.